Presiden mengingatkan agar kebijakan pejabat yang sifatnya diskretif dan kesalahan administratif agar jangan terlalu mudah dipidanakan. Alasannya, seperti yang kita dengarkan bersama tadi, bahwa Presiden khawatir akan banyak anggaran yang tidak digunakan karena pejabatnya takut dipidana ketika mengeluarkan diskresi untuk melakukan pembangunan misalnya. Namun bagaimana batasan jelas bahwa sebuah kebijakan yang diskretif itu tidak disalahgunakan, kemudian menjadi celah korupsi? Kami mengulasnya malam hari ini dengan Bayu Dwi Anggono, Akademisi Hukum Tata Negara. Selamat malam. Selamat Mas malam, Bayu, terima Mas kasih Indra. sudah hadir. Lalu melalui sambungan telepon, Yoyo Rio Sudibyo yang merupakan Bupati Batang, Jawa Tengah. Selamat malam, Pak Yoyo. Malam, Mas. Mas siapa ya ini? Saya Indra, Pak Yoyo. Mas Indra, Iya. saya Yoyo, Mas. Baik, di sini. Assalamualaikum dari Waalaikumsalam. Batam, Mas. Waalaikumsalam. Baik, di sini ada Pak Bayu juga yang merupakan Akademisi Hukum Tata Negara. Tapi juga melalui sambungan telepon tersambung juga juru bicara Kepresidenan Johan Budi SP. Selamat malam, Mas Johan. Selamat malam, Indra. Baik, Mas Johan, saya ingin keterangan yang lebih jelas lagi. Sebenarnya ketika Presiden memberikan 5 instruksi ini agar anggaran dapat terserap dengan baik, begitu. Lalu kemudian ujungnya ada beberapa hal tadi, ada beberapa 5 instruksi tadi. Tapi sebenarnya kekhawatiran itu seberapa realkah kemudian ketika sebanyak apa sebenarnya memang pejabat daerah, misalnya itu kepala daerah yang khawatir mengeluarkan diskresi atau menggunakan takut kebijakan secara administratif kemudian salah lalu dipidanakan. Sebesar apa sih Anda melihat itu? Jadi gini, latar belakang dari pengarahan pertemuan Presiden dengan Kapolda dan Kajati, juga Kapolri dan Jaksa Agung kemarin itu adalah dalam rangka untuk pertama evaluasi dari pertemuan tahun sebelumnya. Ya, kan waktu itu pernah dilakukan juga pertemuan yang sama. Dan saat itu juga mengemuka adanya komplain, adanya keluhan dari kepala daerah bahwa ada beberapa oknum lah ya, penegak hukum yang menggunakan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan, berkaitan dengan diskresi, itu dikriminalisasi, quote unquote ya, dikriminalisasi quote unquote. Nah, beberapa waktu yang lalu Presiden itu ini disampaikan ya ketika teman-teman media sudah tidak ada di dalam ruangan, yang Presiden sampaikan saya akan belak-belakan itu disampaikan di dalam pertemuan itu. Presiden itu mendapat laporan lagi kembali dari beberapa kepala daerah bahwa dia itu dikriminalisasi yang ekstrim, bahasa ekstrimnya dijadikan ATM gitulah ketika proses ada perkara yang di dalam konteks penyelidikan. Nah, ini lebih banyak kepada penggunaan anggaran yang tadi Anda sempat sampaikan, sampai hari ini masih ada sekitar 240 lebih triliun yang tidak bisa digunakan atau diserap oleh rakyat karena ada rasa ketakutan tadi. Nah, tadi kembali kepada pertanyaan, apa sih yang dikhawatirkan itu? Saya ambil contoh misalnya begini ya, yang masuk ke Bapak Presiden itu, misalnya ada pengadaan barang dan jasa dalam konteks penggunaan anggaran APBD. Nah, belum selesai proses itu, kemudian ada laporan ke penegak hukum dari salah satu perusahaan yang ikut bidding yang kemudian kalah. Nah, belum selesai proses itu yang disebut dengan proses administrasi dalam konteks pengadaan barang dan jasa, itu sudah dilakukan proses penyelidikan gitu. Bahkan di dalam pertemuan kemarin itu Presiden juga tegas, apalagi yang baru melalui proses audit oleh auditor negara atau pemerintah. Kan ada 60 hari ya, beliau menyebut 60 hari untuk men-challenge temuan-temuan itu dari auditor kepada pemerintah daerah atau kepala daerah untuk bisa menjawab kalau memang ada indikasi hal-hal yang melanggar dari sisi administrasi atau dari sisi audit dari penggunaan keuangan negara ya. Nah, itu deh yang mengemuka kemarin. Tapi jangan lupa juga bahwa terakhir di dalam pengarahan itu Presiden juga tegas, jangan sampai apa yang disampaikan ini seolah-olah tadi yang disampaikan oleh Bapak dari DPR tadi, impunitas terhadap kepala daerah yang korup. Nah, di akhir pertemuan kemarin itu kebetulan saya hadir di situ, Presiden tegas kalau memang mencuri ya harus ditangkap gitu. Tidak ada lagi
kong kali kong itu terhadap kepala daerah. Kalau mencuri ya udah ditangkap. Tapi jangan itu tadi, jangan menjadi imunitas. diada-adakan gitu. Jadi administrasi ya diselesaikan dalam administrasi. Kemudian juga menyebut soal kewenangan diskresi ya. Bahkan Wakil Presiden juga menyampaikan bahwa pada dasarnya kewenangan yang dilakukan yang tidak diatur di dalam undang-undang itu dianggap tidak melanggar undang-undang gitu, kecuali sudah secara definitif di state ya, di dalam undang-undang atau dalam aturan gitu. Baik, kita nanti ini mencoba batasannya. Jadi Presiden tadi sendiri juga sudah mengatakan agar ini tidak menjadi impunitas ya. Ini hal yang baru juga kami dengar. Akhirnya ada pernyataan dari Presiden soal itu. Tapi saya ingin ke Pak Yoyo yang saat menjadi Bupati Batang. Pak Yoyo, memang apakah Pak Yoyo sebagai kepala daerah juga pernah merasakan bahwa ketika akan menggunakan sebuah anggaran negara atau sebuah anggaran, begitu anggaran daerah misalnya untuk melakukan pembangunan, tetapi kemudian di situ ada celah peraturan perundangannya memang belum ada misalnya, kemudian Anda khawatir karena nanti kalau digunakan, padahal Anda maunya terobosan, tapi kemudian khawatir ini nanti bisa dipidanakan begitu. Anda merasa itu juga tidak? Ada contoh realnya tidak, Pak Yoyo? Gini lah Mas apa namanya? Indra. Mas Indra, saya mau bicara tentang fakta ya, tentang fakta. Jadi saya malam ini merasa terima kasih sekali nih bisa berkomunikasi. Moga-moga saya juga didengar oleh Mas Johan Budi, staf Presidenan, dan moga-moga apa yang saya disampaikan ada kelanjutan hubungan saya dengan jenengan, Mas. Kalau syukur-syukur habis ini saya bisa minta nomor telepon jenengan. Jenengan kalau nggak salah sudah pernah mampir ke tempat saya ini sama Pak Presiden beberapa waktu yang lalu. Apa yang ingin Anda sampaikan? Penyerapan anggaran di semua daerah di seluruh Indonesia, kalau sekarang itu ada yang maaf ya tidak terserap sampai 260 sekian triliun, ini bukan merupakan barang yang baru, Mas. Barang yang sudah lama sekali. Apa yang disampaikan oleh Presiden sekarang ini itu real, fakta. Karena kenapa? Karena Presiden kita sekarang ini Pak Jokowi pernah menjadi wali kota, pernah menjadi gubernur, kebetulan sekarang menjadi presiden. Jadi tahu betul dan merasakan betul pahit, getir, ketawa, senangnya menjadi pejabat daerah. Saya pernah jadi tentara, Mas, pernah perang. Saya juga pernah dagang, Mas. Tapi jujur, pekerjaan sekarang saya ini merupakan ujian terberat selama saya hidup. Karena Mas, saya mendingan perang lagi aja kok, mendingan dinas di militer lagi daripada jadi bupati. Lebih berat dari perang berarti seperti apa contohnya? Ampun, Mas, susahnya minta ampun. Apa yang membuat susah, Pak? Bisa dibagi ke masyarakat, mungkin kalau Pak Jokowi tahu, Pak Yoyo sekarang juga tahu. Susahnya itu karena memang yang pertama saya tidak tahu ilmu kebirokrasian, tidak tahu ilmu anggaran, tahu-tahu saya jadi bupati, anak buah saya itu kan sudah puluhan tahun mengenyam ilmu kayak gitu itu. Ini fakta ya. Dan saya yakin ini juga dihadapi oleh seluruh kepala daerah di Indonesia, kecuali mereka yang asalnya dari awal dari birokrat ya. Kayak Mbak Risma segala macam itu memang ilmunya sudah pendekar beliau. Jadi fakta bahwa bagaimana kesulitan kita menjalankan ilmu anggaran itu luar biasa, Mas. Ada nggak contoh real, Pak Yoyo? Sudahlah, contoh real itu pasti terjadi di semua kepala daerah. Sudah pasti. Ini kebetulan saja yang besar itu terjadi di Jakarta. Bagaimana tanggapan misalkan penilaian masalah sumber waras, yang satu melakukan auditor itu melanggar, yang satu tidak. Maaf, saya nggak membicarakan masalah ini. Ini fakta ya. Jadi yang kecil-kecil yang tidak terekspos, saya pastikan terjadi di semua daerah. Jadi kalau kabupaten kota itu ada 500 sekian, pasti terjadi di masing-masing daerah. Jadi begini Pak Yoyo. Inilah yang sekarang ini ditangkap oleh Pak Presiden untuk bagaimana mencari solusi. Ini terobosan luar biasa. Dan saya setuju Mas Johan, bagaimana juga agar ini tidak dimanfaatkan oleh kepala daerah. Nah itu dia. Ya, agar ini juga tidak dimanfaatkan untuk ajang bagi-bagi lagi. Jadi tanggapan oleh Pak Presiden agar betul-betul disingkapi oleh aparat penegak hukum, kejaksaan dan kepolisian, ini juga harus memegang komitmen luar biasa. Pak Yoyo, saya ingin tanya secara real ya. Tadi kalau yang disebutkan oleh
Mas Johan Budi, kemudian ada kepala daerah yang mencontohkan komplain ketika ada kebijakan dia yang kemudian dikriminalisasi ya, katakanlah seperti itu oleh penegak hukum di sebuah daerah misalnya. Bahkan dia juga kemudian kepala daerah ini dijadikan ATM. Kalau tidak salah tadi Mas Johan tadi menyebutkan itu. Pak Yoyo pernah mengalami itu tidak? Sudahlah Mas, kan saya sampaikan, saya pastinya ini saya sampaikan, saya kan kepala daerah Mas, Pak Jokowi juga pernah jadi wali kota kok. Sudah pasti terjadi di semua daerah, nggak usah tanya saya pastikan terjadi di semua daerah. Mas, jenengan kan reporter toh, Iya. kan pastinya kan ngerti bagaimana nasib reporter yang lain di televisi toh. Iya. Sama dengan saya Mas, sama dengan saya. Pak, saya juga tahu ke teman-teman saya karena sekarang ini senasib. Dan saya juga tahu karakter teman-teman saya. Makanya saya sampaikan, ini harus imbang Mas. Jangan juga dijadikan sebagai ajang, mumpung aja ada komitmen dari pemerintah, dari Pak Presiden, bisa dimainin di bawah oleh kepala daerah. Ini juga harus waspada juga loh Pak Presiden loh. Makanya saya titipin sama Pak Johan Budi ini. Sebetulnya ada kunci yang gampang Mas Johan Budi. Nah, kunci yang gampang itu Pak Presiden ya, benar. Pak Presiden. Ini saya sampaikan sudah beberapa kali dan bahkan di beberapa event yang menurut saya penting. Oke, jadi ini seperti angin segar begitu yang disampaikan Presiden. Tolong Pak Yoyo, juga ya. Pak Yoyo, kita harus tahan dulu, kita harus break. Saya juga penasaran apa kunci yang paling gampang tadi, dan tentu saja pada malam hari ini kita bicara tentang batasan supaya ini tidak menjadi kemudian pernyataan Presiden ini menjadi impunitas bagi kepala-kepala daerah. Kita jeda dulu ya Pak Yoyo ya. Pak Yoyo bersemangat sekali. Kita akan segera kembali saat lagi. Kita tadi sudah mendengar penjelasan dari juru bicara kepresidenan Johan Budi SP, lalu kemudian juga pernyataan langsung juga tadi oleh Pak Yoyo yang merupakan Bupati Batang, Jawa Tengah. Kalau kita mendengarkan tadi penjelasan Pak Yoyo, ini sepertinya yang ditunggu-tunggu oleh kepala daerah sebenarnya, walaupun sebenarnya mungkin pernyataan Presiden seperti ini sudah pernah tahun lalu. Nah, agar kita sesuai dengan topik kita, agar diskresi tidak berbuah korupsi, tentu kita bicara batasan. Bagaimana agar ini tidak menjadi sebuah hal yang imun begitu ya bagi kepala daerah. Anda melihat apa batasan yang bisa dipraktekkan sebenarnya? Ya, jadi kalau kita lihat arahan Presiden beberapa hari yang lalu, Mas Indra, sebenarnya kan tidak hanya soal diskresi, ada 5 poin yang sebenarnya Presiden sampaikan terkait dengan bagaimana aparat penegak hukum, utamanya yang di daerah itu melakukan penegakan hukum, utamanya terkait dengan pemberantasan korupsi. Jadi diskresi ini hanya salah satu dari poin saja, karena sebenarnya kalau tadi kita dengar keluhan-keluhan yang dilakukan oleh kepala daerah ini kan tidak hanya soal diskresi. Dalam konteks pengadaan barang jasa kan sebenarnya bukan soal diskresi. Pengadaan barang jasa kan hal yang sudah diatur, ada peraturannya. Itu kan sudah bisnis sehari-harinya kepala daerah itu dalam rangka penyerapan anggaran kan biasanya pengadaan barang jasa. Jadi yang ingin saya tegaskan adalah sebenarnya apa yang terjadi saat ini adalah ada penumpang-penumpang gelap dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia. Penumpang gelap yang dimaksudkan adalah kita memahami bahwa sejak tahun 98 sampai sekarang kita menggaungkan perang terhadap tindak pidana korupsi. Persoalannya kemudian aparat penegak hukum kita yang di pusat maupun di daerah, utamanya di daerah ini, masih ada oknum-oknum yang atas nama pemberantasan tindak pidana korupsi kemudian mencari keuntungan pribadi yang kita sebut sebagai abuse of power dalam konteks penegakan hukum lah. Ini yang sekaligus adalah evaluasi sejauh mana, karena setahu saya di internal masing-masing lembaga ini kan ada internal pengawas. Kalau di kepolisian ada Irwasum, kemudian di kejaksaan juga ada Jamwas dan lain sebagainya. Harusnya menurut saya terhadap oknum-oknum yang demikian itu dilakukan pembersihan, kan gitu, dilakukan tindakan. Sehingga kemudian tidak memberikan efek yang tidak kita harapkan saat ini, yang kata tadi juru bicara Presiden adalah ATM. Jadi maksud saya, mari kita benahi penegak hukumnya dulu, tapi dalam konteks perang terhadap korupsi, kita tidak perang terhadap tindak pidana korupsi, kita tidak bisa menafikan bahwa ini tetap harus kita lakukan. Nah, justru kekhawatiran saya saat ini adalah dengan harus kita lakukan ini maksudnya penegak hukum tetap ketat mengawal. Artinya kalau kita mau objektif bahwa sebenarnya tentang tindak pidana korupsi dengan pelanggaran administrasi kita sudah jelas batasnya. Kita punya yang namanya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, tentang administrasi pemerintahan. Di sana jelas kok yang dimaksudkan diskresi termasuk apa itu juga pelanggaran administrasi, ada
ada unsur-unsurnya. Salah satunya adalah soal wewenang, soal prosedur, soal substansi. Sementara kalau tindak pidana korupsi kan mensyaratkan yang kita sebut sebagai niat jahat dan perbuatan jahat, yang kita sebut sebagai mens rea dan perbuatan jahat tadi juga. Artinya sebenarnya penegak hukum kalau mau membaca dua undang-undang ini, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tidak perlu lagi kemudian pelanggaran administrasi dibawa ke ranah tipikor. Tanpa maksudnya secara sederhananya tanpa ada pernyataan presiden ini sebenarnya para penegak hukum sudah paham juga sebenarnya, sudah ada toolsnya juga sebenarnya. Kita sudah lengkap. Konteks justru kalau kita lihat sejarah lahirnya Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan. Ini kan untuk memberikan jaminan kepastian agar para penyelenggara negara, utamanya eksekutif, mulai presiden, menteri dan pemerintahan daerah itu punya kepastian dalam melakukan pelayanan publik. Dalam arti mereka tidak mudah untuk dilakukan kriminalisasi tadi. Tinggal kemudian mau tidak aparat penegak hukum kita itu mengacu pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Karena setahu saya biasanya penegak hukum itu dia bicara saya lex spesialis, saya mengacu hanya Undang-Undang Tipikor. Padahal Undang-Undang ini levelnya sama. Undang-Undang ini saling melengkapi. Jadi pada level ini menurut saya seharusnya tanpa ada arahan presiden sekalipun tidak perlu ini terjadi ketika aparat penegak hukum kita sudah mampu menyandingkan mana pelanggaran administrasi, mana pelanggaran tindak pidana korupsi. Ya, ketika presiden sudah menyampaikan ini, yang saya baca juga di berbagai media bahwa respon dari KPK mengatakan ya kami sudah tahu begitu. Nah, ketika presiden ini mengulangi bahkan sampai 2 kali begitu di tahun sebelum lalu begitu dengan juga tahun ini Mas Johan. Ini poinnya kemudian apa sebenarnya Mas? Ketika disebut batasan-batasan tentang administrasi sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebenarnya Mas Johan. Apa yang terjadi realnya sebenarnya? Tadi di awal kan sudah saya sampaikan bahwa maksud dan tujuan pertemuan kemarin itu pengarahan Presiden kepada Kapolda dan Kajati itu adalah dalam rangka evaluasi tadi. Bahwa ini pernah disampaikan. Ya, waktu itu bahkan juga mengundang KPK ya sebagai untuk ikut mendengarkan juga gitu apa yang disampaikan oleh Presiden kepada Kapolda dan Kajati. Nah, kenapa dilakukan evaluasi? Karena Presiden itu masih mendapat laporan dari beberapa kepala daerah terkait dengan oknum ya. Ada lagi oknum yang menggunakan proses itu untuk yang tadi bahasa ekstrimnya itu, dan ini digunakan oleh redaksional ini digunakan oleh Jaksa Agung ya, dijadikan ATM gitu, dalam konteks penegakan hukum dalam hal ini adalah pemberantasan korupsi. Perah lah ya begitu ya. Tetapi di ending yang kemarin itu Presiden mengingatkan juga minta juga kepada penegak hukum kalau memang ada kepala daerah yang mencuri istilah presidennya, tangkap saja, tidak ada lagi kong kali kong tangkap aja gitu loh, tidak ini. Tapi Presiden minta jangan sampai itu tadi loh digunakan untuk kriminalisasi yang pada akhirnya adalah menjadikan ATM. Itu karena dapat laporan gitu. Presiden. Saya coba menarik korelasinya Mas Johan. Coba ketika tadi disebutkan masih ada saja menerima laporan terkait dengan yang disebutkan tadi bahwa kepala daerah ini dijadikan ATM karena kalau tidak memberikan jumlah uang misalnya begitu akan dikriminalisasi. Tapi korelasi ini dengan kemudian angka sebesar 240 sekian triliun itu berarti masih sangat masif dong terjadi seperti mungkin pemerasan dan lain sebagainya oleh aparat penegak hukum terhadap kepala daerah yang khawatir menggunakan anggaran itu. Bukan konteks yang 240 triliun lebih yang masih mengendap, yang tidak terserap di dalam proses penganggaran di daerah itu bukan langsung terkait bahwa itu. Banyak jadi bukan. Jadi kenapa muncul angka 240 yang masih mengendap atau tidak terserap itu? Karena ada rasa ketakutan tadi loh oleh kepala daerah. Takut nanti menggunakan ini jangan-jangan salah gitu. Padahal dia melaksanakan kebijakan itu, bahasa yang kemarin digunakan. Padahal dia sebenarnya menjalankan kebijakan, tapi tiba-tiba dikriminalisasi karena persepsi yang tidak sama ya antara penegak hukum dengan kepala daerah itu. Ya, ini kan soal persepsi bagaimana interpretasi kepada undang-undang ya. Memang undang-undangnya ada, undang-undang administrasi ada, undang-undang Tipikor juga ada. Problemnya kan bagaimana aparat ini menerjemahkan itu kan bisa digunakan
pasal-pasal itu untuk sesuai dengan apa yang nah ini jangan sampai seperti itu. Kalau kesalahan administrasi ya gunakanlah administrasi gitu. Kalau itu memang bukan tindak pidana korupsi ya jangan dilarikan ke arah tindak pidana korupsi itu loh, dalam rangka untuk menjadikan ATM tadi itu pesan yang clear Presiden ya. Tetapi juga jangan sampai yang mencuri atau korupsi ya harus ditangkap juga, tidak ada ampun gitu. Baik, gitu. Di poin ketiga instruksinya Presiden mengatakan aparat penegak hukum harus konkret dan jeli melihat ada niat mencuri atau tidak. Nah, kita bicara soal niat. Bagaimana mengukur sebuah niat ini ada niat mencuri atau tidak? Kita akan ulas lebih lanjut. Tetaplah di CNN Indonesia Prime News. Ya, tetapi di sisi lain ada pihak yang menilai bahwa dari pernyataan Presiden kemarin itu dinilai sebagai sebuah dramatisasi, kekhawatiran yang berlebihan, adanya kriminalisasi terhadap pejabat sehingga tidak berani melakukan terobosan atau inovasi. Saya ingin tanya komentar dari Pak Yoyo Bupati Batang. Bagaimana Pak Yoyo, ada yang menilai bahwa pernyataan Presiden ini kekhawatiran yang berlebihan karena ketika dilihat peraturan perundangannya ada cukup memadai tentang administrasi pemerintahan, tentang perbendaharaan negara dan lain sebagainya. Bagaimana Anda menilai ini Pak Yoyo? Gini Mas, tolong tadi disebutkan oleh narasumber di situ Mas apa itu? Yang harus dibenahin dulu kata beliaunya itu adalah penegak hukumnya dulu. Maaf ya kalau saya nggak setuju. Kenapa demikian? Dan dikira juga teman-teman kami di sini ini semua juga baik semua, benar semua. Nggak benar juga. Jadi ini harus dua-duanya. Tadi yang disampaikan oleh Mas Johan Budi tentang 240 triliun. Ingat loh Mas, 240 triliun duit yang harus untuk membangun sekarang masih belum terserap. Tadi gamblang disampaikan oleh Mas Johan Budi, rasa ketakutan kepala daerah ini kalau terjadi nanti salah sehingga ada kriminalisasi dalam tanda kutip lah. Ini memang real, ini fakta Mas. Makanya begitu ada pernyataan Pak Presiden itu, wah ini luar biasa, menurut saya sih luar biasa karena beliau itu pasti pernah merasakan yang apa kami rasakan sekarang. Kuncinya bagaimana ini, kuncinya bagaimana? Jadi gini Mas, kalau daerah kayak tempat saya, di Pantura yang miskin, yang nggak ada pabrik, nggak ada pengusaha banyak, bayangkan kalau APBD saya tidak terserap. Bayangkan jenengan Mas, mau bangun pakai apa? Beda kalau di tempat Mbak Risma Surabaya, Ridwan Kamil Bandung, Ahok Jakarta beda. Penyerapan cuma sedikit 30-40%, di bawah 50%. Swasta sudah bangun daerahnya Mas. Lomba-lomba lah kalau kayak saya, nggak keserap, matilah rakyat saya Mas, nggak ada pembangunan. Baik. Tapi alhamdulillah Mas, alhamdulillah di Batang ini keserap tiap tahun minimal 90%. Caranya bagaimana? Nah ini saya tanyakan ini yang akan saya sampaikan. Caranya ini adalah dengan melakukan perubahan sistem di tempat saya loh ya. Yaitu? Dengan melakukan perubahan sistem. Yang kedua dengan transparansi. Yang ketiga dengan apa? Dengan menggait semua stakeholder ini untuk bisa membantu. Kejaksaan, ayo tolong bantu saya. Kepolisian, ayo tolong bantu saya. Dan saya juga banyak kok dibantu oleh teman-teman dari aparat penegak hukum Mas. Yang terakhir, yang disampaikan ke kami ini. Semua proyek yang ada di Kabupaten Batang sebelum dilakukan pembayaran 100% oleh kontraktor, harus dicek lab ulang, harus dicek lab oleh salah satu universitas yang ada di Semarang. Namanya UNES itu. Dicek lab ulang. Itu kunci luar biasa sehingga kalau ada pemeriksaan sudah ada yang bertanggung jawab. Siapa itu? Ya akademisi itu Mas. Dan ilmu ini saya dapatkan dari APH Mas. Dari aparat penegak hukum. Jadi kuncinya gini Mas. Ini untuk Pak Johan. Pak Johan, tolong sampaikan ke Pak Presiden. Walaupun ini saya sudah sampaikan
beberapa kali langsung ke Pak Jokowi. Yang pertama yang saya sampaikan, saya masih ingat pada waktu kami dikumpulkan di Istana Bogor oleh Pak Presiden. Pak Presiden waktu itu nyampaikan kepada seluruh kepala daerah, wahai semua kepala daerah, ajukan kepada kami 2 atau 3 proyek yang betul-betul di tempatmu dibutuhkan oleh rakyatmu. Oke. Nah, pada saat itu kesempatan bagi saya. Semua kepala daerah mengajukan berlomba-lomba tentang proyek mercusuar yang ada di daerah masing-masing. Saya enggak, Mas. Kenapa demikian? Saya cuma menyampaikan, Pak Presiden, saya akan menyampaikan 2 hal. Yang pertama, masalah efisiensi yang kami lakukan, moga-moga ini bisa berguna untuk Republik ini. Yang kedua, tentang kegalauan kami di daerah. Lihat, ini sekarang muncul. Oke, baik. Kuncinya gini, Mas, sebentar, Mas. Ya. Kuncinya gini, sebetulnya di pemerintah daerah ini, di seluruh Indonesia sudah ada sistem-sistem terbaik tuh. Sistem tentang lelang, sistem tentang pengadaan barang dan jasa, sistem tentang perekrutan pegawai dan lain sebagainya sudah ada, semuanya sudah ada. Dan itu sudah diakui oleh KPK, contoh ya, tentang sistem tentang Pak Yoyo, waktu kita terbatas, Pak Yoyo. Kita bergantian sedikit ya, Pak Yoyo ya. Tempat Mbak Risma. Oke, Pak Yoyo, saya ingin tanya singkat ke Pak Yoyo ini sekarang. Ketika Presiden sudah menyampaikan ini, Pak Yoyo, menyampaikan adanya permintaan tegas agar tidak mudah dipidanakan soal diskresi keuangan dan lain sebagainya, ada 5 poin tadi. Apakah ini nanti bisa membantu Pak Yoyo tidak lagi 90%, tapi mungkin bisa mendekati 100% begitu Pak, untuk penyerapan anggarannya? Kalau 100% mungkin, Mas. Ya, mendekati tadi kan kata saya mendekati. Saja lah. Realistis saja. Gini, Mas, kuncinya gini. Tolong Pak Johan, semua sistem yang terbaik yang ada di pemerintahan negara yang sudah keluar dari kepala-kepala daerah yang luar biasa. Misalkan Mbak Risma punya sistem apa, si Ridwan Kamil punya sistem apa, Ahok punya sistem apa, Pak Johan itu diambili sih. Dijadiin satu, kemudian KPK, Kejaksaan, BPK, aparat penegak hukum dikaji. Kemudian sistem itu dibakukan, Pak, dibakukan. Baik. Dibakukan, setelah dibakukan, langsung Pak Presiden Jokowi ngomong, wahai seluruh kepala daerah dari bupati, wali kota, sama gubernur, baik, Pak Yoyo, semuanya menggunakan sistem ini. Lah, setelah itu silahkan APH mengadakan controlling, yang rewel, yang melanggar, baru sabtu. Oke, Pak Yoyo, itu masukan, nanti saya akan minta tanggapan dari Mas Johan. Baik, Pak Yoyo, saya ke Mas Bayu sekarang. Mas Bayu, bagaimana melihat sebenarnya kalau dilihat aturan-aturan yang ada, tidak perlu khawatir lagi, ini adalah khawatiran berlebihan, bagaimana Anda menilai? Ya, jadi tadi kata kuncinya quote and quote kan takut. Jadi takut ini kan sekali lagi bukan faktor tunggal. Artinya bukan faktor tunggal karena tadi aparat penegak hukum yang oknum aparat penegak hukum melakukan abuse of power. Tapi juga soal bagaimana di internal pemerintahan daerah dalam melakukan perencanaan APBD, kemudian bagaimana mengimplementasikannya. Karena memang ada banyak sekali faktor, baik faktor sumber daya manusia maupun faktor bagaimana membaca aturan di tingkat pusat yang kadang satu dengan yang lain ini memang terjadi. Jangan sampai kemudian menjadi faktor takut ini kemudian jadi alasan ya kita nggak bisa membangun daerah karena alasan ini. Ya, saya pikir kan sebenarnya Perda RAPBD sekalipun kan juga mendapatkan persetujuan dari pemerintahan atasan, baik gubernur, kepala daerah ke gubernur, kemudian gubernur kepada Menteri Dalam Negeri. Artinya sebenarnya sejak awal kan planning itu sudah dilaksanakan. Tapi yang ingin saya tarik adalah bahwa dalam konteks rasa takut ini, saya pikir seharusnya kalau ada yang jadi korban dalam tanda kutip tadi ATM sapi peran, laporkan kepada aparat pengawas di aparat penegak hukum. Aparat pengawasnya. Iya, saya pikir evaluasi kemarin harusnya Presiden Jokowi itu mampu menunjukkan kalau memang masih ada aparat penegak hukum yang melakukan abuse of power, oknum aparat penegak hukum yang melakukan abuse of power, segera hukum berat yang bersangkutan, karena inilah yang membuat mencederai keprofesionalitasan aparat penegak hukum. Persoalannya kan sampai saat ini saya juga belum mengetahui selama 1 tahun ini berapa aparat penegak hukum yang kemudian masih melakukan abuse of power dalam rangka kriminalisasi tadi. Karena kalau sebenarnya kalaupun sudah kriminalisasi, apakah itu kemudian menjadi suram ataukah masih ada langkah? Tidak, sebenarnya kan kalau kita tahu bahwa ada sekarang saat ini sejak putusan Mahkamah Konstitusi penetapan tersangka sudah menjadi objek pra peradilan. Sebenarnya kan pra peradilan ini yang bisa membuktikan apakah ini kriminalisasi atau tidak. Karena kan di situ untuk menguji apakah 2 alat bukti itu memenuhi syarat atau tidak. Jadi saya pikir kalau kita mau mengikuti pada konteks penegakan hukum murni, sebenarnya tetap ada jaminan perlindungan hukum bagi korban kriminalisasi terhadap adanya pra peradilan tadi. Jadi dalam konteks ini sekali lagi aparat penegak hukum memang
kalau memang aparat penegak hukum tidak melaksanakan perintah presiden untuk menjadi aparat yang profesional, ya sudah, tindak. Berapa yang melakukan pelanggaran agar ini ada efek jera. Persoalannya sekarang kan kita ini masih sekarang seperti bayang-bayang, masih ada sapi perahan ATM. Mari, siapa yang jadi ATM, siapa yang jadi perahan? Laporkan ke pengawas. Ke pengawas ada kalau polisi Irwasum, polisi Irwasum, di Kejaksaan ada Jamwas dan sebagainya. Ini saya pikir agar aparat kita juga menjadi lebih profesional. Satu sisi rasa takut itu hilang. Di samping Kemendagri juga lakukan pembinaan yang optimal terhadap para kepala daerah agar tidak memiliki rasa takut tadi. Baik, ini khawatirnya begini Mas Johan, sebenarnya juga kesimpulan nih Mas Johan ya. Khawatirnya dari publik ini nanti jadi sebuah alasan, jadi sebuah pembenar saja bahwa kami tidak bisa melakukan pembangunan gara-gara takut yang ini. Nah, apakah dalam pertemuan kemarin misalnya Mas Johan mendengar juga Presiden menjamin setelah pernyataannya ini, pernyataan yang kemarin mengatakan ada 5 poin tadi, agar tidak mudah memidanakan diskresi keuangan dan lain sebagainya dari kepala daerah, maka serapan anggarannya akan bisa lebih banyak, lebih tinggi begitu? Ya, tentu Presiden tidak bisa menjamin ya. Yang disampaikan itu nanti tergantung pelaksana di lapangan ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Presiden ini sebenarnya kan warning ya. Bahkan keras juga itu kalau ada yang tadi bermain-main ya aparat itu dia perintahkan kepada Kapolri dan Jaksa Agung copot. Khawatirnya nanti tahun depan berulang lagi pernyataan ini karena serapannya rendah lagi, kemudian alasannya ini lagi gitu. Yang dikhawatirkan itu Mas Johan. Ya, itu kan penyelesaian itu tidak di tangan Presiden loh. Bagaimana Presiden kan selaku kepala pemerintahan ingin memastikan bahwa anak buahnya bekerja gitu kan. Anak buahnya di mana dalam konteks penegakan hukum kan kepolisian dan kejaksaan. Dalam konteks yang disampaikan di dalam pertemuan itu, Presiden itu masih mendengar soal itu gitu. Karena itu menegaskan sekali lagi, jangan main, jangan melakukan kriminalisasi, kemudian juga jangan menjadikan itu objek ATM. Tapi di sisi yang lain juga Presiden tegas. Nah, kalau mencuri ya udah tangkap. Tapi itu tadi harus jelas batasan antara kesalahan administrasi, kemudian pidana korupsi itu harus jelas gitu loh aparat penegak hukumnya ini. Itu yang ingin digarisbawahi oleh. Terakhir Mas Johan, ini Anda menyebut aparat di 5 instruksi itu salah satunya poin terakhir saya penasaran nih. Aparat hukum tidak boleh melakukan ekspos tersangka sebelum dilakukan penuntutan. Anda pernah di KPK kan begitu? Beberapa kali juga melakukan ekspos walaupun namanya adalah inisial tersangkanya. Apakah ini artinya sekarang ini tidak boleh lagi melakukan seperti itu? Saya kira yang dimaksud oleh Presiden kemarin itu jangan orang belum jelas kecuali sudah masuk dalam proses penuntutan ya itu kan jelas tuh untuk publik detailnya ya. Tapi kalau misalnya orang ini ditetapkan sebagai tersangka ya, seperti saya di KPK kan hanya menjelaskan bahwa orang ini sudah ditetapkan sebagai tersangka kan. Apa pasal yang disangkakan saya kan tidak pernah menjelaskan detail ininya. Yang dimaksud oleh Presiden itu ya jangan didetailkan begitu detail gitu orang disangka kemudian didetailkan apa perbuatan ininya gitu loh. Tapi kalau hanya sekedar menyampaikan bahwa ini fungsi publik kan juga harus mengontrol penegak hukum ya dan harus menyampaikan kalau orang tetap sebagai tersangka kan atas dasar apa gitu ya tersangka atas dasar kasus ini. Jadi masih boleh begitu intinya ya. Ya kalau menurut saya sih nggak apa-apa kalau yang itu, tapi jangan sudah seolah-olah dipanis bersalah gitu, masih dalam proses penyidikan gitu. Oke, baik, terima kasih atas waktunya kepada kami Mas Johan Budi. Pak Yoyo Bupati Batang telah memberikan pengalamannya tadi, juga saya ucapkan terima kasih banyak, dan juga Mas Bayu Dwi Anggono telah hadir bersama kami malam ini di CNN Indonesia Prime News. Terima kasih Mas Bayu.